Ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita di hari Senin pagi ya. Mulai jam 8 kurang lebih, berarti nanti sampai jam 9 ya. Sebentar, aku mau tata dulu posisinya supaya yang di Oktastika Yarkapra Konselor dan juga di Kartikanita biar bisa tampak terlihat dengan jelas ya. Wah, pagi ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, bahas-bahas ya, bicarakan sesuatu di acara Tetap Waras ya. Tetap happy meski situasi nggak jelas. Nah, kayak sekarang ini situasinya nggak jelas ini ya. Emang hidup tuh apa sih yang jelas? Ada Pak, ada yang kalau ada hidup yang jelas itu adalah kematian Pak, itu jelas Pak itu Pak. Kalau bicara tentang apa namanya, kalau jadi inget salah satu kawan itu dia apa namanya, dia berbicara tentang satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Nah, itu pasti. Kan nggak pasti soalnya gitu ya. Yang nggak pasti itu ya mesti pasti gitu. Jadi misalnya kita pengen sesuatu merencanakan sesuatu gitu ya. Nah, itu kan bisa terjadi kemungkinannya bisa iya bisa enggak kan begitu kan. Nah, itu kan tidak pasti sebetulnya. Dan itu mesti yang pasti ya, yang tidak pasti itu tadi ya, agak-agak bulet-bulet agak filosofis. Agak filosofis ya, harus dipikirkan dengan ini ya. Harus sarapan dulu mungkin ya supaya tahu apa namanya tentang artinya. Tapi memang itu bener banget itu. Jadi sesuatu hal yang tidak pasti itu pasti akan terjadi. Atau sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian. Sesuatu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Balik aja sama aja kan, cuman tinggal di ini aja. Selamat pagi, ada Mas Febri. Oh, selamat pagi Mas Febri. Gimana kabarnya Jakarta? Dia Jakarta kan posisinya? FE. Ya kali aja ya. Selamat pagi Mas, apa kabar ya? Oh ya, kasih ini dia, kasih salam ya, kasih salam juga ya. Nah, balik lagi bicara tentang hal yang tidak pasti tadi loh, Mas, yang tidak pasti. Banyak hal loh yang tidak pasti di dunia ini itu ya. Terlepas urusan sekarang masih pandemi, di mana masih banyak hal-hal yang belum pasti. Tapi pada dasarnya hidup tuh nggak pasti. Balik lagi aja loh, iya bener gitu. Nah, tapi itu yang harus kita harus kita ketahui terlebih dahulu dan harus kita pahami terlebih dahulu, karena kadang-kadang orang-orang akhirnya sudah langsung nggak pasti, akhirnya terus malah nggak semangat begitu loh, malah ya kan karena nanti hidupnya nggak pasti, ya wes aku tak begini aja. Dapat salam dari Mas Febri, alhamdulillah aman, sehat luar biasa. Salam buat keluarga. Nah, ngomong-ngomong ketidakpastian, nah seperti kita ngobrol pagi hari ini dengan tema mengatasi rasa cemburu. Ya, yang jelas pagi hari ini di Tetap Waras ya, tetap happy meski situasi nggak jelas, kita mau bahas tentang mengatasi rasa cemburu. Nah, rasa cemburu ini kenapa kok dibilang nggak pasti? Karena gini, ini yang akhir-akhir ini sering terjadi nih di apa namanya itu. Di mana? Ada di dirimu kah? Loh, ini harus ditanyakan dulu ya. Kan? Di klien-klien kami bahwa tentang ketidakjelasan ini. Tentang ketidakpastian. Jadi cemburu dengan ketidakpastian. Jadi ketika ada pasangan itu yang mungkin di sebelah sini agak diturunkan Pak. Ya karena dari IG-nya Oktastika hanya lihat mic saja nanti gini. Nah, thank you. Apa namanya? Ketika sebuah keluarga pasangan suami istri awalnya dia biasa-biasa saja, nggak ada urusan dengan cemburu. Nah, namun seiring waktu, seiring naiknya jabatan, berkembangnya kondisi keuangan itu akhirnya masuk pada ranah-ranah yang jadi bahan cemburuan. Dan ending-endingnya itu mengganggu kinerja. Nah, mengganggu pekerja. Pak, tapi kan ini loh, kalau kata tua-tua, kata tua-tua. Saya bilang tua-tua, jadi mereka sudah lebih lama dalam mengarungi dikarungi Kak, dikotai. Iya, berumah tangga. Padahal sekarang ini loh Pak, lagi yang bagus tuh dusnya itu boxnya itu yang kotak-kotak begitu ya, bukan yang karung. Yang lagi tren malah besek Pak. Besek ya. Nggak, dalam artian mereka selalu bilangnya kan begini loh ya, cemburu itu tanda
tandanya sayang gitu. Lah kalau nggak sayang kan yo nggak cemburu. Nah, akhirnya bisa jadi loh kan aku sayang sama pasanganku ya, berarti kan aku boleh cemburu, kan nggak apa-apa cemburu. Jadi boleh kan cemburu gitu. Boleh. Nah makanya sekarang kita belajar cemburu yang bagaimana, karena misalnya cemburu yang seperti tadi sayang tuh cemburu, cemburu itu adalah tanda cinta, cemburu tanda sayang. Bayangin habis itu ada suami atau istrinya lagi kerja, terus dikit-dikit diteleponin, lagi ngapain, lagi kerja tahu. Nah tiap 1 jam itu ditelepon dan sebagainya, nggak ngurus itu yang itu ngecek Pak, ngecek keberadaan. Oke, dari satu sisi kan, dari satu sisi yang ngecek itu bener nggak sih, aman nggak sih dan sebagainya. Nah cuman bayangkan kalau setiap jam atau setiap setengah jam langsung harus diteleponin, harus chat WA, laporan, cek log laku di sini, laku padahal ada kondisi-kondisi kerja yang nggak memungkinkan untuk laporan. Nah, itu berarti dia ini pengusaha pulsa Pak, kuotanya banyak, jadi nggak masalah dikit-dikit ini telepon kayak begitu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa, itu menarik. Ada yang gabung lagi, ada Naila. Selamat pagi. Selamat pagi, dia Pastika ini. Nah. Mengatasi rasa cemburu, balik lagi cemburu. Ya. Nah, tapi justru itu yang menarik, karena bisa jadi cemburu itu malah menghalangi produktivitas. Saya kasih contoh nih, kemarin ada klien di mana dia itu kerjanya itu lobbying ya. Nah, jadi sebelumnya dia hanya staf biasa atau karyawan biasa sebelumnya. Nah, sejak akhir-akhir ini jabatannya naik menjadi level yang atas, di mana kerjanya itu lobby itu ya ketemu sana sini, nongkrong sambil ngobrol tentang project dan sebagainya. Nah, dan pastinya tuh semuanya dilakukan di luar kantor ya. Di luar kantor. Ada yang bergabung lagi, selamat pagi Ibu Dian. Apa kabar hari ini? Ini Dian Satita ini. Iya. Satunya asik. Di rumah, satunya di kantor Pak. Atau dua-duanya ini lagi work from home ya? Nah, enggak, satunya di akun yang suaminya di akun Your Couple Counselor, yang istrinya di Aquastika. Ya. Nah, jadi intinya begini. Ini kisah nyata klien kami yang akhirnya jadi masalah akhirnya. Satu, mereka harus yang suaminya ini karena naik jabatan seperti itu harus banyak ngobrol di luar kantor, di kafe, di resto, mohon maaf kadang-kadang sambil di tempat hiburan ya, tergantung ini ya, kliennya kadang-kadang ada yang sambil ini dong, pijit-pijit sambil direlaksasi begitu sambil ngobrol, kadang-kadang kan ada kan yang seperti itu. Akhirnya dampaknya adalah dikit-dikit. Nah, si istri ini sepertinya belum siap kalau suaminya itu punya pekerjaan seperti itu, jabatan seperti itu, sehingga akhirnya dikit-dikit diteleponin. Padahal kata suaminya saat ngobrol sama pokoknya orang-orang penting yang itu. Ya kliennya dia lah kayak gitu. Masa dikit-dikit aku terima telepon dari luar, masa dikit-dikit aku WA harus balas begini, kan juga nggak enak, nggak mungkin. Apalagi si istrinya kadang-kadang minta untuk video call misalnya. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak memungkinkan video call, tapi si istrinya ini nggak terima. Nah, jadi ketika itu akhirnya jadi bahan ribut di rumah. Dipikirnya si suaminya itu ada apa-apa, ada main. Dia lagi main soalnya Pak, kan lagi nggak di kantor ya. Berarti kan kalau bisa jadi begini loh, bisa jadi ada kalau bahasanya kalau kapan lalu kan pernah kita bahas juga nih tentang mindset tetap atau mindset bertumbuh ya. Bisa jadi dia tuh punya mindset tetap Pak, dalam artian bekerja itu di kantor, gitu ya. Nah di luar kantor itu namanya nggak kerja, berarti namanya main. Ada yang masuk. Selamat pagi. R27 bergabung. Oh iya. Morning juga. Morning. Aku hari ini belum kemarin udah bikin kue loh, aku tapi belum posting loh. Dia mesti minta ya datang ke rumah lah, ngirimnya jauh gitu ya, ngirimnya ongkirnya dengan bahannya itu nggak sepadan soalnya. Ada juga selamat pagi Tamadini bergabung juga ya. Nah bisa jadi punya mindset tetap. Itu tadi loh. Jadi dari kecil itu kan dapat informasi bahwa orang yang bekerja itu di kantor. Harus di kantor. Pernah nggak sih dulu zaman dirimu waktu kecil gitu ya?
kalau misalnya ada orang pergi ke kantor, mesti kita dapat, oh iya orangnya kerja. Itu berarti pergi ke kantor. Tapi kalau dia sedang bekerja di pasar atau di toko berjualan, dia nggak bilangnya orang itu nggak pergi bekerja. Ngapain? Jualan. Nah, jadi bukan bekerja. Nah, bisa jadi tuh nongkrong di kafe. Yes, bisanya gini, mau ngapain ini nih, kepengin nyantai, kepengin refreshing, ngapain? Nongkrong di kafe, apa ke kafe santai-santai. Nah, akhirnya kan bisa jadi itu mindsetnya udah kebentuk kayak begitu, Pak. Jadi pada saat ada sekarang kan kalau kita bicara tentang di pekerjaan itu kan sekarang ragamnya cara-caranya semakin berkembang ya. Salah satunya banyak juga loh sekarang ada coworking space kayak begitu, di mana akhirnya banyak yang kerja nggak dari kantor tapi dari tempat coworking itu gitu, di mana di situ tempatnya lebih cozy, lebih kayak nongkrong lebih santai kayak begitu. Nah, bisa juga ada beberapa juga kita ketemui kadang-kadang kalau jalan di mall, terus kemudian ada yang lagi di food courtnya atau di tempat makan kayak begitu, dia sambil makan sambil buka laptop sambil kerja. Nah, menurut dia itu juga kerja. Nah, tapi bagi beberapa orang yang mindsetnya tumbuh sih oke, ya kerja ya kayak gitu kadang-kadang memanfaatkan nongkrong di kafe sambil cari inspirasi sambil tetap kerja lah kayak gitu. Tapi ada juga orang yang berpikir itu nggak kerja karena dia nggak di kantor, berarti dia main. Nah, makanya bisa jadi pada saat ini lagi di mana gitu, ini lagi di kafe misalnya, lagi ketemu sama klien. Oh ya nggak percaya, nggak mungkin lah jam sekian kamu kok ke kafe, ya berarti kamu nggak kerja, berarti kamu nongkrong main gitu, bisa jadi gitu loh. Ada Mbak Rosita Nuraini. Selamat pagi. Ayo kapan kita yuk live IG bareng ya. Oke. Ini ada juga Tasya ya, Tasya Karisa. Selamat pagi juga. Nah, akhirnya begini ngomong mental berkembang, mental tumbuh dan mental tetap. Karena juga menarik ngomong cemburu itu kan macam-macam. Inti dari cemburu itu kan iri. Iri karena perhatiannya kok ke sana begitu ya, sedangkan ke aku kok kurang ya. Nah, padahal cemburu itu macam-macam. Tapi gini dulu, teman-teman pernah cemburu nggak? Pernah nggak sih cemburu? Yang di Kartikanita, yang di Your Couple Counselor, dan yang di Oktastika. Nah, pernah nggak cemburu? Kamu pernah nggak sih cemburu? Ayo sama aku, pernah kan? Dia pernah cemburu ini teman-teman. Dia pernah cemburu sama bapaknya sendiri. karena kalau dia minta, bapak mau kemana, mau keluar, Pak, nanti kalau keluar nanti beliin martabak dong, Pak. Nggak dibeliin sama bapaknya. Tapi kalau bapaknya lagi keluar, terus aku bilang, Bapak mau kemana, mau keluar, Pak, nanti kalau ada martabak minta titip ya Pak, dibeliin loh kalau aku. Jadi dia sempat bilang, ini sebetulnya ini anaknya siapa sih? Ada satu langkah ini ya. Nah, makanya itu kalau ngomong cemburu, banyak orang ngomong cemburu itu hanya berdasar kalau dengan cewek atau cowok lain. Yes, biasanya lebih ke ini Pak. Kalau lebih gampangnya Pak, ke pasangan. Ke pasangan tuh mesti langsung, iya aku cemburu sama pasanganku. Padahal nggak itu aja kan, cemburu kan. Aku jadi inget Pak. Ini pagi-pagi nih jadi kasih inspirasi atau gibah sebetulnya. Enggak, jadi ini ada cerita. Karena ternyata cemburu itu bukan hanya pasangan aja sebetulnya. Tapi nggak disadari kadang-kadang kita tuh lebih bisa menerima kalau lagi cemburu sama pasangan. Tapi kalau lagi cemburu sama adik sendiri, sama kakak, sama saudara, itu kayaknya enggak masuk dalam ranah cemburu. Dan enggak penting enggak penting untuk diurus lah kayak begitu. Jadi lebih mengurus kalau memang cemburu sama pasangannya kayak gitu. Ini ada cerita ternyata. Ada salah satu kawan begitu ya. Ada satu langkah ID. Halo Kak Bada, halo Kak Nit, pagi-pagi seru nih topiknya. Terima kasih. Halo, kira-kira satu langkah ID pernah cemburu nggak? Kalau memang pernah cemburu pada siapa? Oke, boleh dong. Pagi-pagi seru nih topiknya. Yes, thank you. Nah, jadi dia ini gini ceritanya. Ada sebuah keluarga dengan punya 3 anak sebetulnya, 2 anak. Tapi yang lebih tuh kelihatan 2 anaknya aja kayak gitu ya, yang lagi berseteru. Nah, si ibunya ini itu tidak melihat bahwa salah satu anaknya itu cemburu terhadap anak yang lain, begitu kan ya. Jadi dia berpikir ibunya seperti biasa lah. Nah, ternyata suatu hari ibunya ini
dapat cerita dari temennya, bahwa temennya itu dapat cerita dari anaknya, salah satu anaknya. Bingungi yo kok ini. Anggaplah si ibu A, ini punya dua anak ya, dua anak perempuan. Kemudian suatu si ibu A ini punya teman namanya ibu B. Begitu kan? Ibu B ini kan temennya ibu A, si ibu A tadi toh. Nah, ibu B ini ternyata selain berteman dengan ibu A, ibu B ini juga berteman dengan salah satu anaknya ibu A, gitu ya. Nah, suatu hari si ibu B ini cerita ke ibu A, kemarin tuh kan aku lah kenal sama anakmu, gitu loh. Pas dia main-main ketemu sama aku lah, kok dia itu cerita bahwa ibuku itu gak adil sama aku. Tiba-tiba kayak begitu loh. Iya, dia itu tiba-tiba kalau adikku itu ya semua tuh diperbolehkan gitu. Kalau aku tuh enggak. Jadi aku cuman kepingin apa tuh nggak boleh. Bahkan sampai aku tuh kan seneng tuh, aku kerja, aku tuh seneng koleksi sepatu gitu ya. Terus abis itu aku tuh ya beli sepatu. Kalau aku punya duit lebih aku beli sepatu. Jadi habis gajian tuh kayak disisihkan satu untuk beli sepatu karena dia seneng. Menurut dia itu caranya dia menghargai dirinya gitu kan. Nah, kan aku seneng tak tata sepatunya di kamarku rapi kayak gitu. Lah kok suatu hari ibuku tuh bilang, sepatuku sepatu mana? Beli sepatu lagi ya, tak kolok nanti sama aku gitu ya. Aku tahu siapa ini ya kayaknya ya. Itu langsung masuk ke hati gitu, kok kayak gitu. Nah, sementara dia ngelihat, dia tuh cerita ke temennya tadi, ke ibu B tadi. Lah adikku tuh nggak kayak gitu. Padahal adikku tuh wis lebih gila malah lah gitu loh. Nggak cuma sepatu tok ya, sepatu, tas, baju, kacamata sih macam-macam nggak pernah nggak pernah dikolek gitu ya. Kalau ini kok sepatu saking banyak mau sampai dibikin kolek, apa dibikin makanan, tahu nggak? Kolak. Teman-teman mungkin tahu nggak ya? Saking banyaknya kayak gitu. Nah, ternyata dia cerita. Nah, si ibu B ini cerita ke ibu A. Lah si ibu A nya tuh langsung kaget kan, loh. Iya anakku tuh mikir kayak gitu. Padahal aku tuh nggak pernah kepikiran kayak begitu loh gitu. Akhirnya begitu dapat informasi, begitu sampai rumah, si ibu A ini langsung deketin anaknya tadi itu. Yang merasa cemburu. Dia itu terus langsung bilang ke anaknya, aduh nak, minta maaf ya nak, kalau ibu itu menurutmu nggak adil gini loh. Akhirnya ibunya tuh cerita latar belakang, cerita semuanya. Si anaknya cerita, ya iyalah bu, ya aku ya opo nggak cemburu ya, nggak cemburu sama adik-adik kayak gitu. Walah sorry anak. Jadi ibunya langsung setelah dapat informasi gitu loh. Untungnya untungnya juga dapat informasi dari temennya juga, dan ibunya langsung nyadari. Dan coba ini kalau nggak langsung disadari gitu loh, bahwa cemburu ini juga bisa bahaya. Juga cemburu nggak hanya dengan pasangan aja yang perlu diperhatikan gitu, cemburu dengan keluarga, dengan saudara gitu ya, dengan teman kerja itu juga perlu loh segera harus diselesaikan lah kayak begitu. Nah, ya lagi cemburu itu bisa ke pasangan ya, bisa ke pasangan. Maksudnya pasangannya ini, misalnya saya suami, saya berpikir istri saya ini lebih akrab, lebih dekat dengan ada cowok begitu, dan begitu pula sebaliknya. Itu cemburu yang tadi paling mudah diterima. Paling mudah diterima oleh umum ya, oleh masyarakat seperti itu. Terus bisa juga lo cemburu itu ke anak. Yes. Itu bisa juga, dan itu kadang-kadang nggak disadari loh Pak. Anakku ini lebih dekat sama papanya sih daripada mamanya, padahal aku kan yang lahirin. Nah, itu juga cemburu juga. Iya, aku jadi inget ini cerita. Kok banyak ceritanya ya? Gibah pagi hari. Enggak, ini kasih informasi, kasih inspirasi kita pagi-pagi bahwa suatu hari pernah, statusnya gibah bermanfaat. Iya, kita gibah bermanfaat ya. Gibah inspiratif ya, bukan ya? Gibah inspiratif. Jadi suatu hari ada ibu datang gitu kan. Si ibu datang ini mau konsultasi karena dia itu punya masih satu anak yang kurang lebih usianya 4 tahun 5 tahun kayak begitu, anak perempuan. Nah, ini itu si anak itu nggak mau dilepas sama ibunya. Oke. Awalnya dulu ibunya sih senang aja gitu kan, ya nggak apa-apa lah, gelibet sama ibunya, mengikuti kemanapun ibunya jalan, oke lah, nggak apa-apa, pikir ibunya kayak begitu. Nah, terus akhirnya tapi tambah lama itu tambah parah katanya ibunya, ceritanya itu akhirnya gini.
ya nggak apa-apa lah dia mengintili ngikutin aku kemana aja. Tapi yang akhirnya bikin parah itu dan bikin ibunya tuh kayaknya aku butuh bantuan. Itu ceritanya begini, rumahnya dia itu kan model yang tipe sekarang itu, yang terbuka, dapur terbuka, antara dapur sama ruang tengah itu jadi satu gitu loh. Jadi yang langsung tanpa sekat gitu kan. Nah terus tapi di rumahnya dia itu kan kayak apa ya, habis direnovasi tapi tetap ada, jadi ada pilarnya di tengah-tengah gitu loh Pak. Jadi sebetulnya ada pilar antara ruang tamu, ruang keluarga sama ruang makan itu ada pilar, tapi pilarnya yo nggak memenuhi, nggak mengganggu lah kayak begitulah. Nah terus si ibu ini tuh lagi di dapur, lagi di dapur, anaknya lagi di ruang tengah. Sebetulnya kan bisa kelihatan, ibunya bisa lihat anaknya. Nah, anaknya juga bisa lihat ibunya. Nah, pas ibunya namanya di dapur kan yuk gerak kiri kanan. Nah, pas ibunya lagi gerak itu, pas anaknya lihat ke dapur, pas nggak kelihatan ibunya, karena bisa jadi mungkin lagi kena pilarnya, angle-nya itu si anak lihat itu pas ibunya kayak di baliknya pilar kayak jadi begitu ya. Jadi nggak kelihatan. Langsung si anak itu teriak Pak, histeris kayak orang yang apa ya, antara kesakitan antara disakiti. Jadi yang histeria kayak begitu. Nah si ibu di dapur tuh kan dia langsung kaget gitu loh. Padahal si anak ini itu lagi ditemenin sama babysitternya dia gitu kan. Dia nggak sendirian, ada babysitternya. Wah, babysitternya lebih kaget lagi gitu kan. Ada apa-apa langsung teriak. Dipikir jatuh, dipikir kecepit dan sebagainya, kaget semuanya kan gitu. Ibunya langsung lari, babysitter, nggak ada apa-apa loh Bu. Ibu babysitternya ketakutan toh. Terus langsung si ibunya, kenapa nak gitu? Mama mana gitu. Loh, mama lo nak dari tadi di dapur. Aku nggak kelihatan mama gitu ya. Itu yang kali pertama. Dipikir ya wes lah, berlalu. Ternyata setelah kejadian itu, coba ibunya itu kayak kalau itu kan nggak sengaja. Berikutnya itu ibunya agak-agak mencoba, bener nggak sih gitu ya? Agak nggak kelihatan sedikit apa ya? Jadi sedikit bersembunyi. Dari anaknya hebohnya luar biasa. Nah dari situ kan akhirnya butuh bantuan nih. Singkat cerita akhirnya si ibunya ini tanpa disadari, kok sampai kayak gitu, mengganggu banget. Aku kan padahal satu ruangan bla 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 kayak gitu. Terus bicara usia juga kan harusnya wis nggak mulai ngintili lah kayak gitu. Harusnya ngikutin. Ternyata si ibunya ini sebetulnya tanpa disadari punya rasa cemburu. Awalnya punya rasa cemburu kepada anak perempuannya ini. Dia cemburu. Karena apa? Karena bapaknya ini kan kerjanya luar kota. Nah, kerjanya luar kota. Setiap bapaknya datang ke luar kota seminggu sekali pulang, ibunya ini nggak diperhatikan ceritanya. Yang anaknya langsung yang diperhatikan. Jadi anak yang disayang-sayang, dipeluk-peluk, yang diuntel-untel itu anaknya. Nah, ibunya ini kan merasa cemburu. Berarti kan karena kehadiran si anak, ibunya jadi terabaikan. Karena ibunya cemburu, tapi kan nggak mungkin terus ngomong, Pak aku cemburu sama anak, kan nggak mungkin. Kalau cemburu sama cewek lain gitu enak. Nyelatunya enak. Ini sama anak gitu kan. Akhirnya tanpa disadari kayak ibunya tuh ngirim sinyal gitu loh. Ngirim sinyal bahwa teman-teman kalau tahu konsep law of attraction nanti dijelaskan lagi Pak ya bahasanya. Jadi si ibunya ini akhirnya tanpa disadari bahwa ibunya ini ngirim sinyal ke anaknya bahwa anaknya itu lu punyaku, lu milikku. Jadi kayak gitu loh sinyalnya. Akhirnya pada saat sinyal itu beneran nyampe ke anaknya, kuat kan. Akhirnya si anaknya merasa ya ibunya adalah ibunya, ibunya adalah dia. Jadi kemanapun ibunya diikutin gitu loh. Jadi berawal dari rasa cemburu sebetulnya sampai perilakunya kayak begitu. Jadi perasaan. Tolong dijelaskan secara sains Pak gitu. Jadi perasaan cemburu ke anak tadi itu ada sinyal pikiran teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman pernah belajar tentang law of attraction, pendek kata begini, pikiran manusia itu mengeluarkan sinyal. Nah, apapun yang dia pikirkan memancarkan sinyal. Nah, sinyal ini terpancar pada semesta dan akan dipantulkan lagi ke diri kita. Semesta ini juga termasuk orang lain. Tadi ibunya memancarkan sinyal ke anaknya, ke suaminya. Nah, itulah sinyalnya begitu. Begitu akhirnya sinyal ini tertangkap oleh si anak dan jadilah perilaku. Nah, begitu itu dimulai dari rasa cemburu. Nah, tapi apakah cemburu itu penting? Apakah cemburu itu bermanfaat? Kalau biasanya sih aku taunya cemburu itu buta Pak. Loh, ini malah repot loh kalau cemburu buta. Kalau cemburu buta nggak ngerti berarti deh. Dia nggak ngerti siapa yang dihadapi gitu. Buta kan nggak bisa melihat gitu. Berarti dia tidak melihat siapa yang gimana. Kalau cemburu kayak tadi si ibu ke anak itu ada alasannya. Karena memang perhatiannya kurang. Ada yang bergabung lagi. Selamat pagi.
Digo Wahyudinata. Ya, kayaknya saya juga sudah mulai harus memakai kacamata ya Pak ya. Ini nanti ngurus ya. kacamata. Nanti hari ini ya, tolong diingatkan ya. Hari ini mau datang ke optik harusnya ya. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang selingkuh buta, selingkuh buta? Cemburu itu buta. Kok jadi selingkuh Pak? Karena awalnya tuh dia mau cerita selingkuh. Nah, ketika ada yang diduakan dan menyadari dan tahu itu enak Mas ya. Tapi kalau buta itu semua dicemburuin tanpa alasan. Makanya termasuk ketika tadi saya ada contoh di awal tadi, ada suami yang naik jabatan, naik pekerjaan, di mana dia itu semakin kerjanya semakin tentang lobbying, ketemu dengan macam-macam orang dan sebagainya, terus dicemburuin, ya. Dan pastinya nggak ada alasan untuk cemburu. Tapi ya gimana lagi kalau cemburu buta kan? Ya buta. Gak bisa. Nah, semuanya jadi salah. Semuanya salah kan. Gitu jadi kayak kamu tuh hanya punya aku saja. Kamu nggak boleh melihat ke cowok lain. Kamu nggak boleh. Tapi bisa jadi gini ya. Abis itu dia kan lagi intinya nih awalnya dia cemburu dengan suaminya yang punya pekerjaan baru. Pekerjaan baru kayak gitu ya. Job disk yang baru gitu. Job disk yang baru, bukan pekerjaannya sama, job disk aja yang berbeda. Terus dia kan lagi cemburu kayak begitu. Tapi kan karena dia nggak ngerti bahwa dia itu yang dirasakan cemburu misalnya gitu. Terus tiba-tiba misalnya ada ibunya datang, ibunya si pasangannya datang kayak begitu ya. Terus kemudian ibunya tuh pegang-pegang, gimana sayang. Terus kemudian dia tuh lendot-lendot sama ibunya. Sebenarnya nggak apa-apa juga ya kadang-kadang. Walaupun udah gede, kadang-kadang kan kita boleh manja-manja gitu ya. Ada momen. Bisa nggak sih dia tiba-tiba cemburu sama mertuanya gitu kan? Bisa jadi. Jadi. Sebetulnya gara-gara ya karena sebenarnya di job disknya itu, tapi karena belum diselesaikan akhirnya bisa merambat ke ibunya, ke mertuanya gitu. Apapun nanti jangan-jangan si suaminya nanti ngobrol sama kasir di misalnya Mart gitu. Ya bisa jadi cemburu. Bisa jadi kan kadang-kadang kasir di Mart itu kan, selamat pagi, ada yang bisa nggak ini beli lagi Pak, kayak gitu. Pulsanya Pak, kadang-kadang kayak gitu. Terus kemudian nggak tanpa sadar si suaminya senyum gitu. Oh enggak Mbak gitu. Oh bisa jadi ya. Ngapain kamu senyum-senyum gitu ya. Teman-teman adakah yang punya pengalaman begitu? Ada nggak sih teman-teman? Boleh dong tulis atau mau kasih pertanyaan. Hari ini aku lagi cemburu Pak. Aku lagi merasa cemburu dengan apa ya? Terserah ya. Anda boleh tanya juga ke kami juga. Tapi yang jelas di IG live kita itu ada di Senin sama Kamis ya. Senin sama Kamis kita pakai judul hashtagnya tetap waras ya. Judulnya ada tetap waras tuh, tetap happy meski situasi nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian nanti selama Senin Kamis itu kita bahas tentang mengatasi rasa cemburu ya. Sebetulnya nanti kalau Kamis semoga bintang tamunya oke ya. Kita akan rencana undang kawan yang pekerjaannya rawan dicemburui. Rawan dicemburui ya. Ya di mana pekerjaan, kita kulik-kulik dikit lah, kasih informasi. Di mana pekerjaannya itu ini seorang bapak-bapak gitu ya. Pekerjaannya mau nggak mau itu pekerjaannya lebih banyak berhubungan dengan lawan jenis, dengan ibu-ibu ya. Mulai dari ibu muda, ibu setengah matang, ibu tua, semuanya tumpak blek gitu ya. Mau yang ibu-ibu yang biasanya pakai skincare, ibu-ibu yang cantik yang alami, ibu-ibu yang dengan gaya ABCDE, ada semuanya. Nah itu kalau logikanya itu tadi, kalau secara umumnya bisa jadi pasangannya cemburu loh, karena lawan jenis pekerjaannya tuh isinya perempuan semua gitu kan ya. Nah, kasih salam dulu, ada Wit Rahayu, selamat pagi. Selamat pagi Wit Rahayu. William Sketch. Selamat pagi. Ada Citra KPTR. Selamat pagi Citra. Oke, terima kasih sudah bergabung. Nah, itu nanti di Kamis seperti itu, dan nanti di hari Sabtu dan Alfia Sari. Oh, ada Alfia Sari. Selamat pagi Alfia Sari. Nah, nanti di hari Sabtu itu kita ada yang namanya Rahasia Pasutri Oke ya, di mana nanti kita akan live. Jadi kalau Zoom selama 2 jam. Hari Senin itu kita ngomongin temanya. Kita nih masalahnya ini loh. Yes. Kasih informasi ini temanya. Hari Kamis kita akan undang kawan yang bisa kasih inspirasi kita tentang kasus itu. Pengalaman gitu. Hari Sabtu kita ngomongin tentang sainsnya, atau misalnya mau dibikin seminar, bikin workshop boleh lah. Pokoknya temanya tentang tema itu. Nah, jadi selama seminggu kita akan berbicara tentang mengatasi rasa cemburu. Ada juga Reca Hyana ya. Reca Hyana. Nah, terima kasih bergabung. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih punya rasa cemburu, apapun cemburunya? Atau dicemburuin? Atau dicemburuin. Atau
pasangan Anda, mungkin bukan Anda yang cemburu, atau pasangan Anda ya. Jadi Anda dicemburuin akhirnya Dicemburu kan gitu. pasangan, atau mungkin Anda dicemburuin orang tua Anda. Dicemburuin tetangga Anda. Dicemburuin teman, sahabat, bisa loh. Nah, boleh sharing-sharing dong, boleh chatting di sini atau mau tanya-tanya boleh. Yang pasti hari ini kita ngomongin tentang mengatasi rasa cemburu. Mungkin kita nggak akan bahas tuntas hari ini karena nanti gongnya nanti di hari Sabtu. Yes. Ya di Sabtu kita akan bahas tuntasnya di Sabtu. Tapi kita sekarang ngomongin tentang mengenali tentang rasa cemburu. Nah, karena cemburu ini bisa baik, bisa juga buruk. Karena cemburu ini memang salah satunya adalah orang bilang tanda cinta, perhatian. Itu betul. Tapi sampai kadar mana cemburu itu menjadi hal yang produktif. Jangan-jangan cemburu ini bisa berubah menjadi hal yang negatif, baik yang cemburu atau yang dicemburuin. Contoh misalnya tadi cemburu sama tetangga. Ini cerita lama sih sebetulnya. Ada tetangganya beli kulkas baru. Oke, tetangganya ini cemburu. Iya, sebentar Pak, tangannya nggak enak banget iya. Pak. Tetangganya cemburu. Akhirnya ikut-ikut beli kulkas baru. Yes, nah, oke. tahu Beli. tetangganya ikut-ikut beli kulkas baru, panas nih. Oh, aku panas. nggak mau dong diikutin. Masuk kulkas dong biar dingin. Beli kulkas kan tujuannya supaya biar dingin gitu ya. Beli AC, Bu, biar dingin, Bu. Salah ya. Tapi bisa lebih ini Pak. Masuk boleh Pak. Nah, nggak terima, akhirnya besok beli TV baru. Dan Oke. akhirnya ini nggak selesai. Nggak selesai. Nah, itu bagian cemburuin. Nah, juga ada kondisi-kondisi di mana misalnya Anda dicemburuin pasangan Anda. Ini dari sisi yang dicemburuin ya, dari sisi yang dicemburuin. Merasa nggak melakukan apapun, maksudnya nggak selingkuh lah, nggak dekat dengan cewek lain lah, ya berteman lah. Cuman ada orang-orang itu yang gaya bertemannya itu kalau dilihat akrab banget. Yes. Nah, jadi misalnya saya nih, tahan raut wajah. Oke, silakan cerita Pak. Coba Anda perhatikan raut wajah saya, oke? nah, misalnya saya ngobrol, ada ketemu dengan kasir mart atau penjual apa, karena saya suka sekali ngobrol dengan penjual. Saya suka lagi ngobrol dengan penjual. Rosita Nuraini, cemburu dengan organisasi pasangan dengan banyak N sering keluar. Apa itu? Maksudnya apa itu? Cemburu dengan organisasinya, berarti suaminya ini itu lebih alah, ke organisasi. sebentar gini. Cemburu dengan organisasi pasangan. Cemburu dengan organisasi pasangan, koma. Oh. Dengan banyak N sering keluar. Oh, alah, ya. Cemburu dengan komunitas ini, dengan aktivitas gitu ya. Aktivitas suaminya kali ya. Lebih ke gitu kali ya. Ya. Nah, misalnya saya tadi ngobrol-ngobrol dengan orang, dengan cewek itu kayak akrab. Padahal saya nggak ada perasaan apa-apa, santai aja. Saya hanya berusaha ramah dan saya berusaha untuk dapat ilmu, dapat inspirasi dari orang yang saya ajak ngomong. Itu. Nah, akhirnya gestur saya itu memberikan saya kayak sepertinya itu open atau lihat wajah saya open gitu ya. atau akrab banget dengan orang itu begitu. Nah, dulu. Ya, sebentar ya. Oke, nah berikutnya, ada tamu. Bisa jadi dulu sempat juga sih mungkin dari pasangan saya melihat, oh ini kok akrab banget ya, jangan-jangan udah kenal, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah di situ itu juga jadi bahan masalah juga. Tapi yang pasti cemburu seperti apapun, ini saya kasih bocoran saja triknya agar cemburu itu tetap produktif. Ketika Anda punya rasa cemburu sekecil apapun atau sudah merasa aku kok rasa gak enak ya, termasuk juga Mbak Rosita Nuraini ini di yang chat di akun Your Couple Counselor, cemburu dengan organisasi pasangan. Nah, ada baiknya ini dibicarakan jadi bahan diskusi. Teman-teman, kalau Anda sering ikuti sesi kami Your Couple Counselor, kunci utama dalam rumah tangga itu adalah komunikasi. Hindari untuk jadi pasangan kebatinan. Pasangan kebatinan ya apa-apa dibatin, nggak diomongkan, hanya dibatin saja. Nah itu hindari untuk kebatinan, harus diomongkan, termasuk juga rasa cemburu. Kemudian cari solusinya. Ada baiknya juga suami istri atau pasangan meskipun pacaran itu sama-sama bisa menerima jika misalnya seperti tadi saya kalau ngobrol dengan cewek yang apapun lah ya, kadang-kadang kalau sama klien dia nggak, tapi kalau ke orang lain nah itu disampaikan bahwa dia nggak nyaman dalam kondisi itu. Nah
di situ pun saya harus bersedia untuk legowo. Saya bersedia untuk rendah hati menerima bahwa kalau kebanyakan kasus itu kan gini, ada istrinya komplain, kamu loh kalau sama mbak penjual kok banget, gancen banget sih, gatel ya, digaruk sini Pak kalau gatel gitu. Nah, biasanya kalau ini kasus umum, ketika suami diomongin gitu, saya enggak gitu, kamu sendiri sih pikiranmu, jadi ribut. Ingat, laki-laki dan perempuan itu punya perspektif yang berbeda. Ingat, perspektif yang berbeda, dan itu perlu dibicarakan. Sekali lagi perlu dibicarakan. Nah, ketika dia curhat tentang cemburunya dia. Nah, saya pun harus menanggapi. Ini untuk teman-teman juga sama-sama belajar. Saya menanggapi, bukan dia menuduh saya selingkuh, tapi itu adalah menurut perspektifnya dia. Oke. Nah, jika saya nggak selingkuh, saya nggak ada perasaan apapun dengan si mbak-mbak itu, ya saya cerita saja. Saya kondisi saya begini. Saya tujuan saya kenapa baik, gestur saya baik karena saya berusaha dapat informasi lebih dari orang-orang itu. Nah, dari situ, misalnya kamu nggak nyaman dengan perilakuku seperti itu, aku akan mencoba merubah dengan tapi tetap izinkan aku untuk berkomunikasi dengan akrab dengan orang. Nah, tapi jadi akhirnya sama-sama enak. Saya nggak harus merubah diri sepenuhnya. Saya bukan harus langsung itu nggak ngomong sama cewek sama sekali. Oke. Saya tetap ngobrol sama cewek, tapi dengan kadar yang bagaimana. Dia pun juga mulai memahami bahwa yang saya lakukan itu bukan bertujuan untuk mencari perhatian. Ya perhatian sih, karena saya butuh informasi lebih gitu. Sebentar Pak, ini tadi ceritanya ngomongin saya gitu tak? Iya. Oh ya ampun, gitu ya? Iya. Saya nggak gini, ini bener nggak sih ngomongin saya? Khawatir saya GR gitu ya, jadi ya, saya harus tahan ini. Tentang kelebihan. Oh iya, oke. Jadi itu dibicarakan begitu kan ya? Bener. Jadi memang, ya kalau ya wajar aja ya gitu ya. Wajar. Kok sikapnya kayak begitu sih ya? Kan paling gampangnya begitu. Kok sikapnya kayak begitu sih sama tadi mbak barusan, misalnya kayak begitu. Nah, itu dikonfirmasi ya, sikap yang bagaimana? Kan ditanya dulu gitu kan? Karena kadang-kadang aku ya biasa gini, senyum tuh ya biasa gitu. Mungkin kita senyum, ternyata si pasangan ini misalnya saya tuh melihatnya senyumnya berbeda. Gitu. Enggak, ya senyum sih, tapi senyumnya tuh agak beda. Beda yang gimana? Itu perlu harus detail. Diobrolkan dulu sampai akhirnya itu maksudnya yang tadi itu yang pas aku lagi ngomong apa. Jadi kan ada detail jelasnya kayak begitu. Nah, baru harusnya kayak gimana ya? Enggak sih, itu kalau sebetulnya nggak apa-apa kalau dari sisi kamunya, karena kamu pengennya ramah akrab. Cuman kalau dilihat orang lain gitu, lihat orang lain itu jadinya lebih akrab banget gitu kan. Jadi kita mencoba memakai persepsi dari perempuan. Jadi misalnya begini, itu kan tadi pas aku lihat gitu kan. Nah, pas kamu lagi di luar, terus kamu lagi akrab ngobrol gitu ya dengan lawan jenis, kemudian ada orang lain, tetangga siapa yang kita kenal, terus iya loh kemarin tuh aku lihat suamimu tuh ngobrolnya itu ya nggak salah juga, karena kan dia lihat ya, dia nggak ikut masuk bergabung di dalam obrolan, cuman dia lihat ekspresi kan kayak begitu. Akhirnya gitu ya, jadi kalau ekspresi kayak begitu itu kadarnya seperti itu tuh bisa dimaknai orang berbeda ya. Iya, nah jadi akhirnya terus harusnya gimana? Boleh kalau mau akrab mungkin kayak begini deh, ada yang kita pakai standar kita ya kayak gitu. Nah, tiap orang lagi akhirnya beda-beda di standar. Nah, akhirnya ya sudah, berarti aku boleh tetap ngobrol. Boleh selama pakai standar itu tadi. Jadi biar sama-sama enak. Begitu jadinya. Jangan langsung yang tiba-tiba kayak gitu ya, udah ngomong sama perempuan lain misal, apalagi masih bilangnya perempuan lain, kayak konotasinya jadi ini deh, nggak enak banget ya kayak gitu ya. Nah, itu jadi kadang-kadang boleh loh nanti untuk Anda, misalnya tadi ada yang cemburu dengan pasangannya gitu ya,
yang Anda ngobrol ini loh Pak yang bikin aku cemburu itu. Nah, kadang-kadang gini, ada yang bikin cemburu itu ada di pemilihan kata. Pemilihan kata. Misalnya, lah Papa sih pakai ada setiap Sayang, orang pakai sayang-sayang gimana say. Ada kan orang gitu, ada yang kayak gitu, begitu. ada gitu. Terus kalau nggak gitu nggak sayang sih bilangnya gini Mama, gimana Ma? Jadi nggak Mah beli ini Tama. Padahal orang lain itu, padahal itu orang lain gitu kan. Tapi dia si ini mau ngakrapin misalnya kayak begitu. Misalnya si anggap si laki ini jualan gitu kan, punya usaha, kemudian pembelinya perempuan, ibu-ibu misalnya kayak begitu. Nah, si yang penjual ini pengen akrab kan, supaya dia dibelilah dagangannya dia. Akhirnya dia pakai gini, Ma, ayo Tama dibeli, Ma. Mama nggak beli Tama. Ya gaya-gaya agak-agak yang friendly kayak gitu. Nah, bisa jadi itu mungkin istri Anda ya gitu kan, atau orang lain lihat gitu. Kok panggilnya mama? Sejak kapan sudah punya mama baru loh? Itu kan bisa loh ya gitu. Bisa jadi dimaknain berbeda gitu bisa kan. jadi dengan gestur terlalu dekat. Yes. Jadi tapi ini sama-sama belajar kita ya. Jadi dibicarakan, termasuk ada yang chatting yang curhat di sini, curcol begini tentang pasangannya. Dibicarakan detail. Bukan berarti jadi kadang-kadang juga jadi masalah baru. Satu tadi juga masalah ketika si contoh tadi istri langsung ngomong, kamu itu ya ganjen banget kalau sama ketemu cewek. Gatel ya. Yang mana? Nah, ini masalah baru lagi. Kadang-kadang nggak dijelaskan detail tapi malah ngomongnya, ya cari tahu sendiri lah, masa gitu nggak tahu, emang nggak peka. Nah, kadang-kadang teman-teman sekali lagi ingat, otak cewek sama otak cowok itu cara kerjanya beda. Cara kerjanya beda. Nah, jadi ketika ada misalnya ini bagi ibu-ibu ya, jadi bagi emak-emak ini. Kok ibu-ibu nunjuknya saya Pak? Saya ibu ya. Nah, memberikan saran, ngomongin masukan berkaitan dengan perilaku atau berkaitan sama pasangan, sebisa mungkin detail. Seperti tadi gesturnya kah? Gestur yang gimana? Kata-kata yang aku bagaimana? yang bikin cemburu tuh gara-gara ini loh. Kamu tuh cek deket sih kalau ngomong gitu. Nah, itu pasti gara-gara deket yang gimana? Deket akrab. Jadi teman-teman ya kalau ngobrol sama orang tuh jangan pokol-pokol begini Pak. Nah, detail. Jadi seringkali masalah itu adalah si suami atau si istri itu dikomplain oleh pasangannya. Oke. Tapi ketika sudah dikomplain itu nggak disertai informasi yang detail. Dan ketika tanya perilakuku yang gimana, ya yang tadi itu ya pokoknya yang tadi, yang udah. Kayak kamu tadi itu. Terus yang mana ya? Nah, gitu. Dan ketika karena nggak tahu, misalnya tadi saya nggak paham yang dikomplain saya apanya, ya saya otomatis melakukan lagi dong. Nah nanti pada saat pelokol lagi bilang, tuh kan, ngulangin lagi. Kemarin tuh udah dikasih tahu gitu. Kok sekarang ngulangin lagi? Bingung sih suaminya. Terus kemudian di sini ada tanda tanya tuh Pak. Kayak yang di kartun-kartun tuh Pak, kasih tanda tanya. Bingung soalnya mau ngapain gitu. Nah jadi itu satu kunci dibicarakan, terus kemudian adalah detail. Jadi sehingga bisa saling koreksi. Sekali lagi kuncinya rendah hati. Suami itu bersedia, kalau ketinggian dia menurunkan, si istri pun ketika keturunan dia, dan jadi akhirnya bisa equal, bisa sama. Sama juga dengan pertanyaan salah satu kawan kita tadi ada di akunnya siapa itu? Akunnya Your Couple Counselor ya. Nah, kan cemburu dengan pasangan itu kan, dengan banyak yang orang sering keluar gitu. Nah, ini yang ditanyakan itu sebetulnya yang bikin cemburu itu sering keluarnya atau banyaknya bergabung dengan komunitas gitu kan? Atau apa karena lebih banyak keluar dan bergabung dengan komunitas sehingga nggak ada perhatiannya kurang lagi ke istri, ke pasangan. Nah ini sebenarnya banyak. Nah karena begini, misalnya kalau cemburu cemburu karena ini nih banyak sering keluarnya. Berarti boleh keluar tapi di agak nggak sering banget begitu kan. Nah, atau mungkin tapi detail lagi. Seminggu berapa kali misalnya. Misalnya gini, cemburu karena apa? Ya dengan banyaknya ini grup WA komunitas gitu ya. Apa yang bikin cemburunya dia apa? Karena banyaknya itu atau karena kadang-kadang kan kalau kita di grup itu kan ngobrolnya tuh apalagi kalau sama-sama teman sekolah kadang-kadang kan ngobrolnya itu kayak kita masih sendiri zaman-zaman dulu yang masih jomblo-jomblo itu kan, jadi kadang-kadang
apa ya, masih suka goda-goda kayak gitu. Nah, apa di situnya atau karena lebih ke perhatiannya itu karena akhirnya sibuk, karena sibuk dengan grupnya, sibuk dengan keluarnya, akhirnya perhatian ke pasangan tuh jadinya berkurang. Nah, ini kan banyak faktor. Alangkah baiknya memang untuk dibicarakan, cari momen yang pas ya. Momen yang pas dalam artian begini, kalau mau bahas yang serius, kalau mau bahas sama pasangan, terutama ini saran saya sih, saran saya. Tapi Anda nanti lihat lagi pasangan Anda karena ini tiap orang beda ya. Yes, tiap orang karena beda pasangan ya, beda. Jadi beda cara. Ini kalau saya yang saya lakukan dengan pasangan saya, kalau misalnya ada yang serius harus saya bicarakan, saya kasih cari waktu yang santai. Kalau bisa sebelum kita ngomongin serius, pasangan kita dibikin feel good dulu, dibikin senang dulu. Dalam artian logika paling gampang tuh, kalau pesan-pesan para tetua itu kan bilangnya gini, ya dibuatin teh dulu, buatin kopi, buatin apa, dikasihin apa, ngobrol apa, ada cemilan makan atau suasana yang lagi santai dulu gitu ya. Emosinya lebih tenang kayak gitu, itu baru diajak ngobrol. Biasanya ngobrolnya lebih ke gini. Kalau saya sukanya pakai cara cepet ya, nggak pakai bulet-bulet gitu. Bilang gini, ini mau ngobrol serius, ada waktu nggak sih gitu? Ada waktu nggak kalau kita ngobrol serius gitu? Berarti ngobrol serius itu kan nggak bisa kita kasih waktu 5 menit 10 menit kan nggak bisa, karena tergantung cara penyelesaiannya ya, kayak gitu. Oke, ganggu nggak gitu? Abis ini ada acara penting nggak sih? Ada yang perlu di ini nggak? Kalau nggak, ngobrol yuk. Jadi saya lebih senang langsung kayak begitu. Jadi daripada dipelambari apa ya kalau bahasa itu, pakai kiasan dulu, pakai basa-basi dulu, nggak dijelaskan maksudnya apa. Terus kemudian tiba-tiba lagi kita serius, tiba-tiba sebentar, ini aku tadi ada janjian sama ini, mau ketemuan gitu. Kan marah gitu. Tapi kalau kita udah bilang serius kan akhirnya berpikirnya gini, oh ya bisa sih, misalnya kalau aku kosong kok ini sampai kurang lebih 1 jam gitu, bisa nggak kita manfaatkan 1 jam ini gitu, ngobrol gitu kan. Setelah itu karena aku harus siap-siap mau ada acara, itu bisa. Jadi lebih apa ya, sudah ada kesepakatan di awal kali ya, jadi lebih enak begitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari Anda boleh punya tips, cara-cara sendiri boleh juga. Tapi menyambung lagi ini buat belajar juga ketika ada proses tadi kan, ada kawan yang cemburu dengan pasangannya, pasangan organisasinya pasangannya ya. Ada satu hal lagi yang perlu dipahami adalah tentang sejak kapan itu terjadi, perilaku itu muncul? Oh ya. Okay. Apakah sejak dulu sebelum menikah memang itu memang sudah aktivitinya begitu? Pasangan Anda orang yang sangat-sangat aktif sekali ya gitu. Misalnya nih, sebelum menikah, pacaran pun itu kita punya pasangan cowok lah ya misalnya ya, suka nongkrong di gerdu misalnya, di balik RW, gitaran, rokokan sampai pagi hari ya kan, kayak gitu-gitu ya. Suka nongkrong. Nah, bisa jadi ini sudah jadi habit. Oke, jadi ketika pun setelah menikah itu nggak bisa serta-merta langsung berubah. Jadi dia lebih senang merelakan dirinya untuk dapat jadwal ronda terus ya Pak ya. Ya, misalnya begitu. Nah, itu dipahami dulu. Atau juga bagi teman-teman yang karena orang cemburu itu juga nggak enak loh. Yes. Yang dicemburui nggak enak, yang cemburu juga nggak enak. Bisa depresi sendiri yang cemburu. Nah, cek lagi karena bisa jadi, sekali lagi bisa jadi orang yang cemburu, apalagi sampai buta, cemburu buta. Mungkin kalau katanya Omar kan gitu, dia lagi belajar lagi menikmati tantangan baru. Jalan sambil merem gitu kata gitu. Nah, cemburu buta. Bisa jadi ini dugaannya adalah ada peristiwa traumatik di masa kecilnya. Jadi mungkin berkaitan dengan kepemilikan, berkaitan dengan masa kecilnya dia nggak bisa punya apa-apa, atau segala sesuatunya selalu diambil. Dia dikasih sesuatu tapi dirampas. Dirampas tuh kemarin gini. Misalnya saya sama Om dikasih mainan. Yes. Oke, ini kan berarti kan namanya ini kan hak saya untuk mainin. Terserah saya dong mainannya mau diapain. Sampai di rumah orang tua bilang, dapat mainan baru dari Om ya, ayo dibuat bermain bersama sama kakak sama adik. Langsung ekspresinya adalah ya anak sih nggak berontak, tapi tersimpan dalam pikirannya. Apapun yang aku punya pasti nggak bisa itu aku dapatkan, aku nikmati. Pasti harus berbagi. Nanti suatu saat aku punya sesuatu, aku akan simpan sendiri. Makanya mungkin dalam beberapa hal dia akan jadi pelit, termasuk dengan pasangannya. Dengan jangan sampai diambil orang, jangan sampai dilihat orang. Jadi akhirnya pasangannya sama dia itu dibungkus gitu ya, di packing begitu. Kayak piala gitu ya, bikinin kotak kaca gitu kan. Dimasukin kaca. Oh iya bagus Pak itu Pak kayaknya Pak.
Ada Funa Gelia sampai ketawa-ketawa. Oh iya, Funa Gelia, selamat pagi. Nah, boleh masih ada berapa sisa waktu teman-teman mau chatting, mau apapun juga boleh ngobrolin tentang hari ini tentang mengatasi rasa cemburu. Ya, tapi sekali lagi karena ini IG live ya, kita bilangnya sih masih punya beberapa sisa waktu. Terkadang kita juga lupa tadi kita mulainya jam berapa. Terus kayak kemarin tiba-tiba itu sudah detiknya sudah berjalan gitu ya, waktunya 30 detik terakhir. 30 detik terakhir terus kita belum sampai, gini sudah habis gitu ya. Jadi karena ini sekali lagi adalah ini IG live. Jadi jika sewaktu-waktu tiba-tiba kita belum mengucapkan terima kasih, salam penutupan, terus kemudian tiba-tiba berhenti ya siarannya, ya mohon maaf ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengucapkan terima kasih dulu. Sekarang kita udah berarti bukan ditutup, cuman khawatir ini aja, khawatir kita kaget juga. 30 detik. Oke, kita lakukan penutupan. Ternyata nggak nyampe loh. Kita kurang cepet ya penutupannya ya. Balik lagi tentang mengatasi rasa cemburu gitu. Kalau dibilang nggak enak loh, bener nggak enak loh. Bisa jadi bikin nggak tidur loh kita itu mikir gitu kan, mikir. Nah ini untuk Anda yang para perempuan, para ibu-ibu kalau punya rasa cemburu apalagi sama pasangan tuh nggak enak banget, karena itu bisa pengaruh sekali kepada wajah Anda, bagaimana perawatannya. Ini kan kita merawatnya kayaknya aku sok-sok merawat wajah gitu ya gitu. Nggak, tapi maksudnya kan kita kalau kita bicara lebih perempuan tuh kan lebih melihat ke eman banget ya gitu loh. Jadi yuk dibicarakan yuk gitu lah. Dibicarakan yuk biar nggak mendem nggak disimpan di dalam hati gitu ya. Nggak terus kita bikin uring-uringan sendiri nggak jelas, tapi lebih baik dibicarakan sih gitu. Misalnya masalahnya ada di orang lain yang kita cemburuin, ayo kita cari solusinya. Jika masalahnya ternyata aku ternyata itu punya traumatik di masa kecil sehingga aku sekarang jadi mudah cemburu. Ya disesuaikan juga, diberesin juga. Jadi semuanya biar dapat semua ya. Iya. Nah, mohon maaf ada ada tamu lagi. Yang pasti teman-teman, kami mengingatkan nanti hari Senin ini kita ngobrolin tentang mengatasi rasa cemburu. Hari Kamis nanti insya Allah kami undang kawan yang bisa kita dapat ilmu lah dari dia, dapat inspirasi dan pengalaman dari dia tentang mengatasi rasa cemburu dalam kehidupannya dia, di mana mungkin dalam aktivitinya dia itu bersinggungan dengan hal-hal yang rawan dicemburuin. Nah, dan yang pasti nanti hari Sabtu malam, kalau Sabtu malam jam 7 kita via Zoom, kita bisa ngobrol, diskusi, kita ulas detail dalam panjang kali lebar tentang bagaimana tentang cemburu dan mengatasinya, dan bagaimana membuat cemburu itu jadi hal yang memberdayakan dan bukan malah mengganggu kehidupan kita. Okay. Jadi ya kayak gitu. Karena saya barusan bergabung lagi ya, mohon maaf ya, karena kita lakukan ini di rumah, jadi ya aktivitas rumah tiba-tiba ada paket, ada tetangga dateng kayak begitu. Tapi ya inilah dinamikanya kehidupan gitu ya, dimana kita berumah tangga, punya tetangga ya itu tadi salah satu serunya ya. Nah seperti juga pagi hari ini seru banget kita membicarakan tentang mengatasi rasa cemburu di tetap waras ya, tetap waras ya, tetap happy meski situasi nggak jelas. Dan semoga semua Anda yang saat ini situasinya lagi nggak jelas tetap happy aja lah, tetap gitu happy, tetap waras, tetap happy, tetap waras, supaya Anda bisa lebih memberdayakan diri Anda ya, supaya lebih bisa menikmati hidup gitu ya. Nah bener Pak, kita mau sudahin atau dulu, nanti biar tidak shock kitanya ya kayak kemarin gitu ya. Jadi sekali lagi kita mau terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Your Couple Counselor, di Kartika Nita W, dan juga di Optastika. Terima kasih semuanya sudah melambaikan tangan buat kita semuanya, udah kasih sapa-sapaan, sudah kasih pertanyaan juga. Terima kasih ya. Ikutin terus kita di IG live kita di hari Senin dan hari Kamis tuh jam 8 pagi. Kemudian di hari Sabtu kita ada forum yang namanya Rahasia Pak Sutri jam 7 malam ya. WIB ya. WIB 7 malam WIB, dan semuanya kita lakukan adalah WIB waktunya ya gitu. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pagi hari ini buat Anda tetap semangat gitu ya. Tetap akan punya inspirasi baru, punya semangat baru, insight baru, supaya kehidupan Anda jauh lebih baik dan semakin baik. Terima kasih dari kami teman-teman berdua. Ketemu lagi besok hari Kamis ya, jam 8 pagi WIB di Tetap Waras, Tetap Happy meski situasi nggak jelas. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.